Salam Pramuka. Kita ketemu lagi bersama kami Tunas Publik. Kali ini memberikan suatu informasi tentang kesehatan. Gerakan Indonesia Sehat. Tunas Publik merilis informasi terkait pencegahan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Dan materi kali ini sesuai dengan materi kesehatan, baik di sekolah maupun organisasi-organisasi yang lain, seperti halnya Palang Merah Remaja (PMR), Praja Muda Karana, Pramuka, dan lain-lainnya. Jika ada materi atau informasi yang menurut saudara, adik-adik, kakak-kakak, bapak, ibu kurang berkenan di hati saudara, maka kami mohon maaf. Salam sehat. Mencegah virus corona. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona? Bagaimana caranya? Yang pertama, rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik. Yang kedua, jika tidak memungkinkan cuci tangan, gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Pertahankan jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk-batuk atau bersin. Hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata. Bagaimana etika bersin atau batuk yang benar? Pertama, tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Seperti halnya contoh, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup. Segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan. Berikutnya, kapan harus cuci tangan menggunakan air dan sabun? Yang pertama, saat secara kasat mata tangan terlihat kotor. 2. Setelah buang air kecil atau besar. 3. Setelah batuk atau bersin. 4. Setelah kontak dengan orang yang sakit. 5. Sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan. 6. Sebelum makan. 7. Setelah menggunakan toilet. 8. Setelah bersentuhan dengan hewan atau membersihkan kotoran hewan. Bagaimana cara cuci tangan yang baik? Yang pertama, basahi tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. Gunakan sabun dengan kandungan antiseptik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bisa dengan menggosokkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian. Bilas dengan air bersih mengalir. Keringkan dengan handuk, tisu, udara, atau dianginkan. Bagaimana cara menggunakan hand sanitizer yang baik? Pertama, cari hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol, minimal 60%. Teteskan hand sanitizer kedua tangan. Gosok sela-sela jari serta bagian bawah kuku. Gosok tangan hingga hand sanitizer kering. Bagaimana kalau tidak ada hand sanitizer? WHO membagikan formulasi untuk membuat hand sanitizer sendiri. 1. Ke dalam wadah ukur 1000 ml tuang ketiga bahan berikut: 7
751, ml. Isopropyl alkohol dengan kemurnian 99,8%, 41,7 ml. Hidrogen peroksida dengan kemurnian 3%, 14,5 ml. Gliserol dengan kemurnian 98%. 2. Tambahkan air suling atau air yang telah didihkan dan didinginkan hingga wadah ukuran penuh. 3. Kocok perlahan agar konten tercampur. Catatan: hand sanitizer buatan sendiri tidak memiliki pelembab untuk mengurangi efek alkohol, sehingga tidak disarankan sering digunakan. Hand sanitizer buatan sendiri juga tidak disarankan untuk anak-anak. Perlukah memakai masker? Dalam kondisi sehat, Anda hanya perlu masker saat menangani pasien bergejala COVID-19. Gunakan masker saat sering bersin atau batuk-batuk. Jangan gunakan masker lebih dari 1 kali. Buang masker jika sudah dilepaskan dan jangan disimpan untuk dipakai ulang. Bagaimana dengan barang-barang? Selama ini belum diketahui pasti berapa lama virus bertahan di benda mati. Diperkirakan virus menempel selama beberapa jam. Virus bisa dibersihkan dengan disinfektan sederhana. Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh? Mengkonsumsi protein lebih banyak, dada ayam, kacang-kacangan, ikan, dan lain-lain. Mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak. Tidur cukup 8 jam. Rutin berolahraga. Pastikan air putih tercukupi. Minum campuran jahe dan lemon. Apa yang harus dilakukan di tempat umum atau transportasi massal? Yaitu gunakan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh fasilitas publik. Hindari kerumunan yang membatasi ruang gerak. Kurangi kontak dengan pegangan atau pintu. Waspada meletakkan tas di lantai bus atau kereta. Segera bersihkan dengan tisu basah. Hindari mengeluarkan telepon genggam atau bersihkan HP dengan alkohol setelah penggunaan di tempat umum. Tidak ngemil di transportasi umum untuk menghindari kontaminasi dari tangan. Apa itu social distancing? Yaitu, social distancing adalah meminimalisir kontak langsung antar manusia atau menjaga jarak tertentu. Tujuannya adalah mengurangi penularan virus karena terpapar droplet atau partikel air laut. Ini salah satu cara yang diyakini efektif mencegah lonjakan penyebaran virus. Salah satunya ketika terjadi pandemi influenza semalam. Kenapa penting? Karena jika terjadi lonjakan kasus positif secara drastis, rumah sakit bisa kekurangan sarana dan tenaga medis untuk merawat pasien secara bersamaan. Pasien yang tidak terkait wabah corona pun bisa terpengaruh. Anda yang sehat dan berusia muda bisa menyelamatkan nyawa seseorang dengan social distancing, mengurangi risiko tertular atau menulari orang lain. Tanpa intervensi kebijakan seperti social distancing, terjadi periode saat pasien, baik kasus corona atau penyakit lain, tidak tertangani tenaga medis seperti di Italia. Dengan intervensi kebijakan, wabah tetap terjadi tapi terkendali dan tidak menyebabkan korban jiwa lebih banyak.
seperti di Singapura. Apa saja bentuk social distancing dilakukan individu dan lain-lain. Pertama, dilakukan individu. Menjauhi keramaian atau pertemuan massal. Menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter. Tidak berjabat tangan, bergandeng dengan atau berpelukan. Mengurangi frekuensi ke toko, pergi hanya saat mendesak. Yang kedua, dilakukan perusahaan. Memperlakukan kerja dari rumah, terutama bagi yang memiliki risiko tinggi terkena virus corona. Membatasi jumlah peserta rapat. Tidak mengadakan kegiatan massal, terutama di ruangan tertutup. Yang ketiga, apa yang dilakukan pemerintah? Memperlakukan belajar jarak jauh untuk sekolah, menutup ruang publik seperti tempat wisata, menunda event-event besar, mendorong perusahaan memperlakukan kerja jarak jauh. Apakah saya harus benar-benar mengurung diri di rumah? Tentu tidak. Tergantung pada situasi dan kondisi. Perubahan yang terlampau ekstrim bisa memicu stres dan disorientasi. Jika Anda merasa tertekan di rumah, pilihlah kegiatan yang minim kontak dengan orang lain, seperti berjalan, berlari, atau bersepeda. Anda juga bisa bersosialisasi dalam jumlah minim dengan tetap menjaga kebersihan tangan. Berada di ruang terbuka juga lebih mengurangi risiko terinfeksi karena droplet atau partikel air liur akan jatuh ke tanah dan bukan pada benda. Apa yang harus disampaikan ke anak? Pertama, ajak anak diskusi dan dengarkan apa yang dia ketahui soal virus. Kedua, tenangkan anak. Beri pemahaman bahwa virus corona bisa dicegah dan disembuhkan. Ketiga, beri contoh gaya hidup sehat, seperti mengajak cuci tangan. Keempat, anak lebih mudah mencontoh ketimbang hanya mengikuti aturan. Itu yang perlu disampaikan kepada anak, kepada murid, beserta yang lain. Sumber data: World Health Organization, Red Cross International, Kementerian Kesehatan, Informasi Media, CCN Indonesia, Tim Redaksi Tunas Publik. Terima kasih.